sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang bijaksana, para ustaz dan ustazah yang mulia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dan teman-teman peserta lomba yang berdebar-debar dadanya. Pada kesempatan yang berbahagia sekaligus mendebarkan ini, izinkan saya Muhammad Fakih, utusan dari kafilah Kota Idaman, Banjarbaru, Kota Beriman, untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah pepatah Arab mengatakan al-madad ala qadril isti'dad, yang artinya pemberian itu tergantung persiapan. Jika kita ingin mendapatkan kesuksesan, maka kita harus memperhatikan persiapan yang diusahakan. Bagaimana mungkin sebuah perahu akan berlayar di daratan? Hal itu adalah hal yang sangat mustahil. Begitu pula dengan kesuksesan, ia sangat tergantung pada persiapan yang diusahakan. Di antara penyebab kesuksesan suatu negara adalah ketika memiliki sumber daya manusia yang tangguh dan berpengetahuan. Oleh karena itu, sebuah generasi menjadi sebuah kunci utama yang akan membuka gerbang kesuksesan di masa yang akan datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanul Yawm Rijalul Ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi, untuk mempersiapkan kebangkitan sebuah peradaban yang mapan, sebuah sejarah yang cerah, sebuah negara yang berwibawa, maka harus dibangun fondasi yang kokoh, yang kuat, yang mampu untuk menopang tiang-tiang peradaban tersebut. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunan akan menjadi roboh. Apa kekuatan itu? Apa fondasi itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang kita sebut dengan generasi. Generasi yang turun-temurun mewariskan ilmu dan tekad sebagai wisata. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabat membangun sebuah peradaban. Sejarah terukir dengan berdasarkan Al-Quran. Rasulullah telah membuat piagam Madinahnya untuk membangun perdamaian. Abu Bakar As-Siddiq telah mengorbankan semua yang ia miliki untuk mewujudkan kemuliaan yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu juga Umar bin Khattab yang meluaskan kejayaan Islam sebagai rahmatan lil alamin hingga negeri Syam, Persia, bahkan Mesir yang ada di benua Afrika. Generasi-generasi itu terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya, disambut sebagai estafet peradaban besar. Hal itu bahkan terus berjalan hingga mencapai benua-benua di seluruh penjuru dunia. Begitu pula dengan para pejuang kita, Cut Nyak, pejuang wanita dari Aceh, Sultan Agung, dan juga Pangeran Diponegoro yang berjuang menegakkan keadilan dengan jubah, Al-Quran, dan senjatanya, sehingga sejarah telah mencatat perlawanannya menjadi salah satu perang terbesar sejarah Nusantara yang dikenal dengan Perang Jawa. Di tanah kita, tanah yang kita cintai ini, bumi Kalimantan, pahlawan yang gagah berani, yang di jiwanya telah dipenuhi nilai-nilai Al-Quran yang dibawa leluhurnya. Ia adalah Pangeran Antasari, seorang pejuang yang berjuang meraih kemerdekaan rakyat dari penjajahan Belanda di bumi Lampung Makmuran. Dengan keberanian yang tangguh ia mengatakan,
Arang menyala, wajah sampai ke putih. Ia teguh menghadapi segala kesusahan di dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Perang Banjar. Mereka adalah generasi-generasi sebelum kita yang di dalam jiwanya telah dipenuhi Al-Quran. Mereka berjuang membangkitkan sebuah peradaban. Sekarang adalah masa kita, sekarang adalah giliran kita. Kita harus melanjutkan ajaran mereka, melanjutkan ajaran mulia mereka, ajaran yang bersumber dari wahyu ilahi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya itulah Al-Quran, sebuah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita siapkan diri kita dengan nilai-nilai agung ajaran Al-Quran, membentuk jiwa yang kuat menjadi sebuah generasi Qurani untuk menyongsong Indonesia bangkit. Generasi yang lemah ilmu dan imannya akan memiliki kebiasaan yang sangat jauh dari akhlak terpuji. Hal ini akan sangat berbahaya. Dia hanya akan mengikuti nafsunya saja, mengikuti kesenangan duniawi semata. Ia akan menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi ambisinya. Segala amanah akan ia langgar. Dia juga akan menghancurkan dan merusak norma-norma agama, sosial, dan budaya. Ia hanya akan mengutamakan kepentingan pribadi saja, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Bahkan sebuah negara dan peradaban akan runtuh jika didasari dengan fondasi dan tiang-tiang yang berwatak lemah ini. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, mendalami dan mengamalkannya. Lebih-lebih di masa yang penuh dengan gejolak ini, badai kebudayaan barat dan segala kemaksiatan yang sangat gencar menyerang kita. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada akhirnya, sebelum saya akhiri ceramah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Mangga gaduh, mangga pinik, nyaman-nyamannya wah banuan. Pemuda mulia generasi Qurani menyongsong bangkit bangsa Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.